wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat anugerah. Sekarang kita berada di tanggal 10 Ramadan. Iya, sebab kita puasa kemarin mulai hari Kamis. Masya Allah, 10 pertama Ramadan bakal ninggalin kita. Yang kata Nabi, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Awal daripada Ramadan, 10 pertamanya adalah rahmat, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. 10 kedua pertengahan Ramadan adalah ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah, dan 10 terakhir bulan Ramadan adalah pembebasan api neraka. Di 10 Ramadan udah bakal ninggalin kita. Kita muhasabah, kita punya diri. Kita pikirin, kita renungin. Ini hari kita ngaji Al-Qur'annya udah sampai juz berapa? Kalau sebagian saudara kita, Masya Allah, mereka sudah hatam yang namanya Al-Quran. Itu kita lihat Al-Quran itu 30 juz. Kalau kita biasa membaca Al-Quran, insya Allah nggak bakal terasa berat. Yang bikin kita berat karena kita jarang baca. Yang bikin kita lama karena kita nggak biasa. Kalau udah biasa, lancar bacanya, nikmat rasanya. Benar nggak? Kalau udah lancar, kita niat mau baca setengah jam, udah setengah jam lewat, sebentar lagi deh. Sebentar lagi deh. Tanggung nih, udah mau 1 juz. Tanggung nih, udah mau akhir surah. Nikmat luar biasa. Semoga Allah anugerahkan kita nikmat dalam membaca Al-Quran. Amin. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Semoga Allah anugerahkan kita di tahun ini bisa menghatamkan Al-Quran. Semoga Allah takdirkan anak keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Semoga ada cahaya Al-Quran di dalam hati kita yang bakal terangin kubur kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di bulan Ramadan, alhamdulillah, Allah kasih kita kemudahan, rasanya bisa mengerjakan ibadah, amal soleh yang di luar Ramadan sulit buat kita kerjain. Di bulan Ramadan, Allah kasih kita kemudahan. Itu merupakan bentuk daripada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita bisa mudah dalam mengerjakan amal soleh tersebut. Mungkin di luar Ramadan kita sholat nggak sebanyak di bulan Ramadan. Berat buat melaksanakan sholat berrokaat-rokaat. Berapa sering kita tinggalin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Datang bulan Ramadan, semangat. Qobliyah, ba'diyah ditambah sholat sunnah tarawih yang lebih dari biasa kita sholat di luar Ramadan. Tapi jangan semangat tarawih, qobliyah, ba'diyah kita tinggalin. Sebab sholat sunnah rawatib itu qobliyah, ba'diyah lebih afdal dari sholat sunnah tarawih. Kalau ada orang habis sholat isya dia mau tarawih, nungguin Bilal bilang solu sunat tarawih ajaranullah, baru dia bangun. Belum dinungguin dulu. Yang lain pada ngerjain ba'diyah, dia enggak. Nah ini salah. Harus kita tahu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib yang lima waktu, pahalanya luar biasa. Qobliyah subuh, kata Nabi, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Masya Allah.
4 rakaat sebelum asar. Kata Nabi Muhammad, rahimallahu abdan man sholal asar man sholal qabla al-asr arba'an. Kasih sayang Allah, rahmat Allah buat orang-orang yang ngerjain sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Yang pengen disayang sama Allah, disayang sama orang kita cinta aja, karena bukan main. Nabi bilang yang mau disayang sama Allah, kalau udah disayang sama Allah, kamu mau apa Allah kasih. Sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Itu sholat sunnah, gimana yang wajib? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagian kita yang nanya, Ustaz, habis sholat Isya, saya pulang ke kamar mandi. Saya kelar kamar mandi, orang udah mulai terawih. Saya harus kerjain ba'diyah dulu, apa ikut terawih? Ikut terawih berjamaah tuh luar biasa. Entar habis sholat sunat terawih, kamu mau mogok sholat ba'diyah nggak ada masalah. Atau niat sholat ba'diyah, karena sebagian ulama bilang mulai sholat terawih itu setelah ba'diyah Isya. Tapi yang lain bilang enggak, sholat terawih itu waktunya mulai setelah sholat Isya. Yang penting udah sholat Isya. Tapi ba'diyah tetap dikerjain kapan? Setelah kerjain sholat sunnah terawih atau setelah sholat sunnah witir. Ya. Ketinggalan sholat qobliyah, datang ke masjid, udah qomat. Waduh, qobliyah subuh pahalanya luar biasa. Datang ke masjid, udah qomat. Ini saya kerjain qobliyah dulu apa gimana? Lihat, kalau misalkan nggak ada sholat berjamaah lagi selain waktu tersebut, maka kejar sholat berjamaahnya. Tapi kalau kamu tahu ada jamaah kedua, ntar kelar sholat di jamaah yang pertama, ntar ada jamaah kedua, atau ada teman kamu bisa nemenin kamu buat sholat berjamaah, kamu sholat qobliyah dulu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan gara-gara kerja sholat sunnah qobliyah, kamu jadi ketinggalan sholat berjamaah, lebih afdal tinggalin qobliyahnya, ikut berjamaah. Sebab kata Nabi, sholat berjamaah tafdhulu bi sholatil fardhi derajat. Di riwayat akhar 25 derajat. Kata Nabi, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian, perbandingannya 27 derajat. Riwayat lain bilang 25 derajat. Riwayat lain bilang 40 derajat. Dan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah lebih afdal dari sholat sendiri. Terus sholat qobliyah gimana? Kita tinggal qadha sholat qobliyahnya. Boleh. Sholat sunnah rawatib boleh diqadha. Qobliyah, ba'diyah. Sholat sunnah duha pun boleh diqadha. Biasa kerja sholat duha, lupa. Lewat itu hari nggak sholat duha, qadha sholat duha boleh. Sholat sunnah witir boleh diqadha. Sholat sunnah witir bukan ada di Ramadan doang. Di luar Ramadan kita kerjain juga tuh sholat sunnah witir, walaupun cuma sekedar 3 rakaat. Nah, orang yang udah kerja sholat sunnah witir, habis sholat sunnah tarawih tuh 3 rakaat, yang tarawihnya 8, yang kafir witir jadi 11, yang tarawihnya 20, yang witir jadi 23. Entar malam bangun sahur, lanjut lagi tuh. Sebab sholat sunnah witir bukan cuma sekedar 3 rakaat, tapi maksimalnya 11 rakaat. Waktu sahur jangan kita sibukin cuma buat makan, minum, masak dan sebagainya. Ambil kesempatan waktu sahurmu untuk bersujud kepada Allah, qiyamul lail, tahajud, salat qobar, salat sunnah witir dan sebagainya. Nah, dia bilang tasaharu wa inna fi suhuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam waktu sahur tersebut ada keberkahan. Waktu sahurnya berkah luar biasa. Waktu sahur, waktu sepertiga malam akhir, waktu di mana para kekasih Allah mereka bermunajat kepada Allah, mereka bersujud kepada Allah, mohon kepada Allah. Waktu di mana para kekasih Allah mereka mendapatkan kedudukan yang begitu luar biasa di sisi Allah. Ibarat jalanan itu jalanannya sepi, kita bisa
laju lebih cepat, nggak ada hambatan, lancar. Waktu sepertiga malam kita doa, kesempatan. Sampai saya punya guru bilang, seperti itu waktu kamu nggak bisa sholat, mungkin karena kamu capek banget sehingga rasanya berat ataupun malamnya luar biasa. Sholat nggak mau, paling nggak angkat tangan minta sama Allah. Jangan udah sholat nggak mampu, angkat tangan juga nggak mampu, minta sama Allah. Kita kebanyakan minta sama manusia, kebanyakan ngarep sama manusia, sibuk. Ramadan bukan baca Al-Quran, tapi malah sibuk kejar THR. Allah mau kasih THR yang lebih dari manusia kasih. Manusia kasih kita THR bikin kita senang. Allah mau kasih yang lebih bikin kita senang. Allah punya surga mau dikasih. Bahkan disiapin pintu khusus buat orang yang puasanya rapi. Bapak Rayyan, pintu buat orang yang puasanya rapi. Apalagi yang suka ngerjain puasa sunnah selain puasa wajib di bulan Ramadan. Bayangin, surga aja dikasih sama Allah. Kita kejar kesempatan tersebut. Bahkan di bulan Ramadan ada yang namanya malam 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr. Allah mau kasih di dalam salah satu malam Ramadan 1000 bulan. Kedapatan itu malam Lailatul Qadar sama dengan kamu ibadah 1000 bulan. Siapa di antara kita yang bisa ibadah full selama 1000 bulan? 83 atau 84 tahun. Jangankan 1000 bulan. Semalaman aja. Jangankan seharian, semalaman aja kita ibadah full, rasanya sulit, nggak mampu. Waktu kita habis buat makan, buat minum, buat istirahat, baru baca Quran bentar udah muap-muapnya banyak banget. Baru baca Quran bentar, HP bunyi, tik, was-was. Gertak hati pengen megang, waduh saya pasti yang apalagi kalau lihat ada notif biru dari app banking, buru-buru dibuka ya, telepon berdering, iya kan? Gak bisa dipakai semalam full buat ibadah. Pak kita diajarin mau buru-buru kita. Ramadan paling nggak kita jaga. Jangan cuma di akhirnya doang kita kejar. Walaupun emang dikasih kisi-kisi sama ulama, kejar malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Apalagi malam-malam ganjil. Tapi nggak nutup kemungkinan juga itu Lailatul Qadar punyanya Allah. Allah mau taruh di malam mana aja terserah Allah. Gimana cara dapetinnya? Dari awal sampai akhir Ramadan, malam-malamnya jangan kelewat kita isi dengan ibadah. Paling enggak sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, lengkapi sholat sunnah rawatib, lengkapi dengan sholat sunnah witir, tarawih plus dengan witirnya, lengkapi dengan baca Al-Quran, cakep-cakep ditambah dengan sedekah, sama senyum sama orang. Perut aja, senyum sama orang ibadah luar biasa. Insya kata Nabi, siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka nama qomah nisfal lail, seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malamnya. Dan siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka nama qomah lailah kullah, seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh malamnya. Isya subuh berjamaah di bulan Ramadan kita jaga insya Allah. Perhatiin anaknya. Isya benar ke masjid tapi perang carung. Bulan Ramadan jangan kita sia-siain.
Saat berbuka aja jangan kita sia-siain. Ya Allah, sedih kita. Ngelihat orang sekarang berbuka di bulan Ramadan lebih cinta sama gorengan daripada korma. Lebih cinta sama kolak, biji salam, pacar Cina, macam-macam kolak lainnya daripada korma. Ustaz, kan berbukalah dengan yang manis-manis. Yang manisnya murni, bukan manis buatan. Gak ada korma, cari dah buah yang manis. Yang manisnya murni, bukan olahan. Tapi usahain korma, banyak yang jual di mana-mana ada. Kenapa harus korma? Nabi yang contohin berbuka dengan korma. Kalau kamu cinta sama Nabi, kamu ingat Nabi Muhammad. Gimana Nabi Muhammad berbuka? Nabi berbuka dengan korma. Kamu beli korma. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau yang merokok aja, gak punya duit, dipaksain biar bisa beli rokok. Maka kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, gak punya duit, paksain beli korma. Karena korma salah satu makanan yang pernah dimakan sama Nabi. Buah yang ada di zaman Nabi. Gak doyan, paksain. Paksain. Anak sekarang gak doyan korma. Orang sekarang kayak ogah banget sama korma. Tapi ketika ngelihat ada risol, ada bakwan, lontong lengkap dengan sambal kacang, habis dong. Lagi masih aman. Aman, masih subuh. Gak bakal ngiler ngomong begitu. Sempat itu romannya pada. Mudah-mudahan biar pada sehat akhir panjang umur, amin. Biar pada dapat rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tidak ada siksa sebelahnya. Biar dapat THR di 10 juta, amin. Punya duit banyak di Ramadan enak, kasih bini nih 10 juta, pergi ke mall, belum habis jangan balik. Wah, enak apa kagak? Alhamdulillah. Niatin punya duit banyak, nyenengin keluarga, nyenengin orang tua, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sehingga letihmu, lelahmu menjadi lillah. Duniamu plus dapat akhirat. Jangan kita sia-siain. Saat kita bergerak, kita mikir coba sekarang gimana keadaan kita di 10 Ramadan udah berbuka dengan korma atau belum? Kalau belum, di rumahnya nggak ada korma, beli korma. Semata-mata karena cinta kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berbuka dengan korma, kemudian dengan air putih. Diawali sebelumnya dengan basmalah. Saat kita mau berbuka, jangan lupa baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa makan. Batalin korma, air. Habis itu baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat doma wa batalatil qulub wa sabatal ajr insyaallah taala. Atau doa pakai bahasa Indonesia setelah doa nggak ada batasannya, pakai doa masing-masing. Ustaz, saya baca Allahumma lakasumtunya sebelum berbuka, nggak usah ribet, nggak ada masalah, baca. Tapi lebih cakepnya habis ngebatalin itu bacanya. Habis kita batalin, kita baca, sempetin bentar. Pakai bahasa kita masing-masing. Karena itu waktu yang berbuka, waktu berbuka puasa di bulan Ramadan tengah daripada salah satu waktu yang diberkahi oleh Allah. Waktu mustajab. Doa fokus merem. Kalau mulai kita nulis dulu, saya doa goreng maaf ya. Doa dulu, tenang. Biarin gorengan habis. Kesempatan Allah kasih jangan sampai habis.
minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya punya hajat, saya punya keinginan, saya begini, saya begitu, terus gitu. Hadirin puasa Ramadan. Kapan pertama kali disyariatkan puasa Ramadan? Buat umatnya Nabi Muhammad. Pertama kali disyariatkan Ramadan untuk umatnya Nabi Muhammad di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi. Tahun 2 Hijriah. Di bulan Sya'ban, di hari Senin, siar kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dimulai firman Allah tentang puasa yang insyaallah kita udah pada hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dimulai firman Allah tersebut dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, Allah seru panggilan buat orang-orang yang diperintahkan berpuasa dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah yang puasa adalah orang-orang yang kuat iman Islamnya. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita, amin. Kalimat ya dalam bahasa Arab disebut dengan harfun nida, panggilan. Panggilan di dalam Al-Quran ada 4 macam. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Ada nidaul am, panggilan secara umum. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Ada nidaul nisbah, ini panggilan yang disematkan kepada satu golongan. Ya Bani Israel dan sebagainya. Ada nidaul mazamah, panggilan Allah buat orang-orang yang tidak beriman kepadanya, orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Seperti Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Dan yang keempat adalah nidaul madh, panggilan pujian. Seperti Allah berfirman memerintahkan kita untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu. Dan kata ulama di sini adanya indikator pembeda mana ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pada umumnya ketika firman tersebut berbunyi ya ayyuhan nas, itu ayat turunnya di kota Mekah. Dan ya ayyuhalladzina amanu turunnya di kota Madinah. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat juga sama-sama turunnya di bulan Sya'ban. Juga di Madinah memerintahkan kita untuk sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun lamanya Nabi berdakwah di Mekah Al-Mukarramah. Setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, Wal Mi'raj Al-Mukarramah. Dari tahun 10 kenabian ke tahun 2 Hijriah. Berarti kurang lebih 5 tahun. Setelah perintah sholat datang, gak langsung besok perintah puasa. Setelah perintah sholat datang, nggak langsung besok perintah puasa. Proses selama 5 tahun. Proses selama 5 tahun. Jadi bahasa itu kuat iman Islam mereka. Sebab Nabi sedang membangun tauhid selama 13 tahun lamanya.
Nabi berdakwah di Mekah. Setelah 5 tahun rapi sholat mereka, iman Islam mereka, baru datang perintah selanjutnya untuk berpuasa. Makanya kalimatnya di situ saat pertama kali turun perintah puasa untuk umatnya Nabi. Bayangin perintah puasa pertama kali ini. Selama 15 tahun Nabi berdakwah, pertama kali ini datang perintah puasa. Biasanya di luar Ramadan mau makan kapan aja boleh. Mau siang, mau pagi, mau sore. Datang bulan Ramadan, al-imsak. Anjami'il mufattirat. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Nahan diri dari perkara-perkara yang dapat batalin puasa dari terbit fajar sampai masuk maghrib. Sahabat saat dengar firman Allah tersebut nggak kaget, sebab Allah berfirmannya dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana puasa ini udah dilakukan sama umat-umat sebelum kalian. Makanya kalimatnya siam jamak puasa. Artinya puasa lebih dari satu. Bukan kalimat shaum mufrad, puasa seorang diri. Puasa sekarang diwajibkan buat kalian. Sebagaimana orang dulu mereka udah pernah puasa. Dulu mereka bisa mampu untuk melaksanakan puasa. Kalian juga pasti bisa mampu untuk melaksanakannya. Bayangin suruh nahan, nggak makan, nggak minum beberapa jam lama. Dulu mereka udah melakukan hal tersebut. Kalian juga bisa, kalian juga harus mampu. Karena ada sebagian orang disuruh puasa, banyak banget alasannya. Ntar begini, ntar takut sakit. Baru rasa takut sakit. Alasan puasa kenapa? Saya takut sakit. Padahal umurnya gak tua-tua banget. Dan gak ada penyakitnya. Lain orang yang mengada bawaan penyakitnya kata dokter. Kalau kamu nggak makan, kamu puasa, nanti kamu sakit. Orang yang emang uzur dia sakit ataupun emang sudah cukup tua, kata dokter, ini lebih baik jangan puasa dulu. Itu kamu milih nggak puasa nggak ada masalah. Uzur. Islam kasih kita kemudahan, nggak bakal persulit kita. Sholat aja nggak bisa diri, boleh dulu. Allah kasih kita kemudahan. Puasa. Orang-orang dulu mereka mampu untuk berpuasa. Tujuannya biar jadi hambanya Allah yang bertakwa. Biar jadi hamba Allah yang bertakwa. Mungkin di luar Ramadan kita sering aledor, kita sering buang-buang waktu, kita sering marah-marah, kita sering gak bisa menjaga hati. Badan boleh sehat, pikirannya pada sakit, hatinya pada sakit. Di bulan Ramadan biar sehat zahir dan batinnya. Bagaikan mustasfa kata ulama di bulan Ramadan buat kita. Orang yang datang ke rumah sakit macam-macam keluhannya. Yang sakit sedikit tak perlu dirawat, cukup diminum obat kelar. Yang sakitnya serius harus dirawat sama dokter. Ini Ramadan bagaikan rumah sakit buat kita yang banyak banget penyakitnya, yang gak sabaran, yang emosian, sering maksiat dan sebagainya. Di bulan Ramadan kita diajarin biar bisa lebih menjaga diri, biar bisa lebih ikhlas, biar bisa lebih sabar, biar bisa lebih disiplin, biar bisa lebih rapi, biar bisa lebih tenang, biar bisa lebih fokus, biar bisa lebih manfaatin waktu.
Begitu indah ini Ramadan disiapkan sama Allah buat umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka jangan disia-siakan hal ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita. Allah kasih sehat badan kita, Allah kasih sehat hati kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan salehan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat ibadah, nikmat membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita bisa menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan puasa ini dengan baik. Semoga Allah meridhoi kita, permudah segala urusan kita, ampunkan segala dosa-dosa kita, kabulkan segala hajat dan doa-doa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dengan takdir yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa zaman maghfuran ya arhamar rahimin. Barik lahumma lana fi syahri Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam mujtamin ala mutafariqin maqbul ala matulid bijazil muslim. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.